والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأملا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi ballaghana Ramadan wa a'anana 'ala as-siyami wal qiyam wa nas'aluhu subhanahu ay yataqabbala minna salihal a'mal. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari Ramadan berlalu begitu cepat. Sekarang sudah malam ke-25. Malam demi malam telah kita lewati. Seakan-akan baru saja kemarin kita disampaikan masuknya bulan Ramadan. Namun hari ini kita menyadari Ramadan hampir meninggalkan kita. Para ulama mengatakan innama ya'riful qadra ni'mah innama ya'riful qadra ni'ami inda fawatiha. Seseorang baru benar-benar merasakan nilai sebuah nikmat, sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat itu telah luput dari kita, telah pergi. Karenanya saat Ramadan hampir berakhir seperti di malam ini, tentunya kita sebagai seorang muslim ada perasaan sedih. Sedih karena apa? Bulan yang mulia ini akan meninggalkan kita. Dan khawatir bahwa apa yang kita amalkan selama 25 hari atau 24 hari di bulan Ramadan tersebut, apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karenanya sebagian ulama salaf kita dapati ada sebuah ucapan, "Lau qila li ahli al-qubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan." Seandainya penghuni kubur, orang yang sudah dikuburkan, diminta untuk berangan-angan, tamannau, maka mereka akan berharap satu hari saja di bulan Ramadan. Karenanya Ramadan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berjumpa dengan bulan Ramadan, nikmat tersebut harus kita syukuri. Berarti ada kesempatan untuk memperbanyak amalan. Dan nilai Ramadan itu luar biasa sekali. Bisa mengalahkan nilai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa
ada dua orang yang bersaudara. Yang satunya sama-sama masuk Islam, sama-sama beragama Islam, sama-sama mempelajari agama, mengamalkan Islam, tetapi yang satunya Allah wafatkan lebih duluan. Dan wafatnya di mana? Di medan jihad. Dan dihukumi sebagai orang yang syahid. Dan kita telah tahu bersama bahwa orang yang mati syahid tempatnya di mana? Di surga. Nah, setelah itu saudaranya yang satu ditangguhkan usianya selama 1 tahun. Otomatis dia mendapatkan apa? Bulan Ramadan. Dan dia beramal dalam setahun tersebut. Sehingga para sahabat melihat bahwa ternyata orang yang kedua yang meninggal ini lebih duluan masuk surga. Bahkan lebih derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada saudaranya yang mati syahid tadi. Ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW, kenapa seperti itu? Maka diterangkan bahwa bukankah dia menjumpai 1 kali Ramadan? Dan dengan di bulan Ramadan kita pahami bahwa dia salat, dia sedekah, dia melaksanakan Qiyamul Lail, dia puasa Ramadan, dia melakukan kebaikan-kebaikan sehingga bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid. Ya. Karenanya lau qila li ahli al-qubur, andai kata kita katakan kepada ahli kubur, berangan-anganlah kalian la tamannau yauman min Ramadan, maka mereka akan minta berangan-angan untuk hidup 1 hari di bulan Ramadan. Betapa banyak saudara kita yang tahun lalu masih sama-sama bercanda, sama-sama masih sholat lail, sholat tahajud, sama-sama berbuka puasa. Namun di saat sekarang ini mereka sudah tidak ada lagi. Mereka hidup di bawah kubur, di bawah tanah. Tidak bisa lagi menikmati bulan Ramadan. Karenanya ada beberapa hal-hal yang perlu kita renungi di akhir Ramadan ini. Orang-orang saleh senantiasa bersedih ketika Ramadan akan pergi, atau ketika Ramadan sudah tidak ada lagi. Karena para ulama sangat mencintai bulan Ramadan. Bukan sekedar mencintai karena banyak makanan, bukan karena itu. Tetapi karena fursah, kesempatan di dalam beramal. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bisa mengalahkan nilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid pun bisa kalah dengan orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang penting kita beramal di bulan Ramadan tersebut. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda, rogima ampum ri'in, celaka seseorang kalau Ramadan dia berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi justru tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama salaf sangat mencintai bulan Ramadan. Disebutkan bahwasanya mereka 6 bulan berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Doanya Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, setengah tahun dia minta, ya Allah pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Ya. Kemudian mereka para salaf setelah berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka terus berdoa selama 6 bulan agar diterima pahala-pahalanya, diterima ibadahnya, puasanya, salatnya, zakatnya, sedekahnya, qiraatul Qur'annya,
Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah. Terimalah dari amalan-amalan soleh kami. Sesungguhnya Engkau adalah As-Sami', Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian karena takutnya mereka tidak diterima amalannya, sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita ini yang sangat sedikit amalan kita justru banyak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Hendaknya kita memperbanyak doa yang seperti ini. Jangan merasa, oh saya sudah kemarin sudah sholat malam 23, 21. Malam ini luar biasa sholat saya. Bangga dengan amalannya. Sementara para salaf khawatir tidak diterima pahalanya. Sudah sepantasnya kita memperbanyak doa agar diterima doa pahala kita, ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, yaitu sedekah, dengan hati rasa takut, rasa khawatir di dalam hati mereka. Ya. Karena mereka ini paham bahwasanya mereka akan dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beramal namun hatinya mereka takut, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah diterima pahalanya atau tidak. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengarkan ayat ini, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang senantiasa berbuat dosa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la ya bintas siddiq. Tidak. Bukan takut. Yang takut di situ bukan karena dia melakukan dosa. Tetapi yang dimaksud takut di situ adalah orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan, ya, walakinnahum alladina yusallun. Akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, melaksanakan kewajibannya. Wa yasumun, mereka ini berpuasa. Wa yatasaddaqun, mereka ini bersedekah. Atau dengan kata lain, melaksanakan, menunaikan zakatnya yang wajib. Wa yakhafun, dan mereka ini khawatir alla yuqbal minhum, khawatir tidak diterima dari amalan-amalan mereka. Demikianlah para salaf, khawatir tidak diterima pahalanya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang lainnya juga, dengan berjumpanya kita dengan bulan Ramadan, jangan sampai ya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada jaminan. Mau yang sehat, mau yang sakit-sakitan, kita tidak mengetahui ajal mereka. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang mampu untuk mengedepankan, tidak ada yang mampu mengakhirkan ajal tersebut. Karenanya kita tidak tahu apakah kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang atau tidak. Karenanya manfaatkan sebaik-baiknya. Tadi para ulama salaf mengatakan, andai kata kita katakan kepada ahli kubur untuk berangan-angan, maka mereka berangan-angan untuk hidup satu hari di bulan Ramadan. Sementara Ramadan ada di hadapan kita. 10 malam terakhir
sudah kita lewati dan akan berakhir Ramadan. Malam demi malam kita lewati. Kayaknya baru kemarin perasaan sidang isbat. Sudah malam ke-25 sekarang. Ya kan? Karenanya hati-hati. Ya. Tidak ada yang tahu apakah Ramadan tahun depan masih kita jumpai. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok dan di bumi mana dia akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini hal yang perlu kita renungi. Betapa banyak orang yang dahulu salat bersama kita tetapi hari ini mereka sudah berada di dalam kubur. Tidak bisa kembali lagi untuk beramal. Mereka berharap, Rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan saya di dunia. Bukan kembali ke dunia untuk ketemu dengan teman-teman yang ngopi. Bukan kembali untuk ke dunia untuk ketemu dengan istrinya, anak-anaknya, tidak. Untuk la'alli a'malu sholihan, untuk beramal soleh. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ini cuma ucapan yang dia ucapkan dan tidak akan mungkin bisa kembali. Nah, kemudian berikutnya bahwa ketika kita sudah beramal, sudah melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan salat, qiyamul lail, sedekah, qiraatul Quran, maka amalan-amalan tadi perlu kita jaga. Kesalahan sebagian orang, mereka hanya rajin ibadah ketika di bulan Ramadan saja. Ramadan rajin ke masjid. Ramadan rajin baca Quran. Ramadan rajin bersedekah. Namun setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, tidak ada lagi ibadah yang tadi. Kita tinggalkan ibadah tersebut. Padahal Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal al-yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya namanya keyakinan. Janganlah kalian menjadi hamba Ramadan, tetapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba Ramadan, ya kalau habis Ramadan sudah, istilahnya orang kembali ke fitrah, bermaksiat lagi. Meskipun salah paham terhadap makna Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan kembali ke fitrah, tetapi Idul Fitri, hari raya untuk makan-makan. Dan mereka menganggap dirinya sudah suci. Kemudian berikutnya bahwa tetap kita beramal setelah bulan Ramadan. Karena kenapa? Thawabul hasana al-hasanatu ba'daha. Ini ucapannya dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan apa? Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi kalau kita mau lihat bahwasanya sukses bulan Ramadan kita, lihat setelahnya. Lihat setelahnya. Apakah dia tetap masih rajin ke masjid, rajin bersedekah, rajin melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru mereka sudah meninggalkannya bersamaan dengan hilangnya Ramadan, jauhnya Ramadan, ya. Nah, karenanya tetap kita menjaga salat berjamaah, membaca Quran. Karena Quran ini bukan hanya di bulan Ramadan. Meskipun Al-Quran dengan bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asyhara falyasumhu. Ini di dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Bahkan keduanya, puasa Ramadan dan Al-Quranul Karim, ya'tiyani yaumal qiyamah. Keduanya akan datang pada hari kiamat
minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Ramadan datang kepada Allah, ya Allah berikan izinkan kepadaku untuk memberikan syafaat kepada sefulan. Karena kenapa? Mana'tuhu minat ta'ami wasyahwa. Al-Quran juga datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah izinkan saya untuk memberikan syafaat kepada mereka. Kenapa? Mana'tuhu minan naumi fil lail. Saya menghalangi dia tidur di malam hari karena dia membaca Al-Qur'anul Karim. Maka keduanya fayasfa'an, memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Qur'an. Nabi sendiri pernah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang nanti di hari kiamat sebagai pembela bagi orang-orang yang membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetap kita istiqamah, tetap menjaga salat berjamaah, tetap menjaga membaca Al-Qur'anul Karim, tetap bersedekah. Kalau perlu puasa-puasa sunnah juga kita tegakkan. Maka itu tanda kebaikan. Ya, sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya, bukan berhenti. Ya, bukan berhenti. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika Ramadan akan meninggalkan kita, maka jangan biarkan keimanan kita ikut pergi. Keimanan kita justru harus bertambah. Ya, masjid juga jangan kita tinggalkan. Al-Quran jangan kita lupakan. Tetap kita beramal. Dan ini bentuk-bentuk keistiqomahan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya bahwa kita senantiasa tetap beramal sampai datangnya yang namanya keyakinan. Ya, ingat sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Jadi masih banyak, Pak. Bagi saudara-saudara kita yang masih sedikit bacaan Qur'annya ditambah. Ya, masih ada 5 hari Ramadan. Ditambah. Ya. Kalau perlu malam-malam seperti ini kita begadang saja. Tidak perlu tidur. Tidur sedikit, kemudian baca Quran, zikir. Kalau mau sholat, silahkan sholat. Itu lebih baik lagi. Ya. Supaya kita terus-menerus mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Saya kira demikian apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah diberikan kesabatan, tetap beribadah sampai akhir Ramadan. Kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima segala amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.